Vietnam, Yuta Jitai. Kumyo Keka.リンゴとただいまの試合は白、牧選手の日本勝ちです。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali di channel Warta Jawara Portal Bela Diri Indonesia, dan tentu saja masih bersama dengan saya Woro. Siapa yang tak mengenal negara Jepang dengan budaya bela dirinya? Berbagai aliran bela diri lahir dan tumbuh subur di negara matahari terbit tersebut, kemudian berkembang pesat ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Dari yang cukup familiar di masyarakat seperti karate, judo, jujutsu, aikido, kendo, dan masih banyak yang lainnya, sampai yang cukup asing di masyarakat, salah satunya adalah bela diri kudo. Dan saat ini tim Warta Jawara yang sedang berada di kota Malang, Jawa Timur berkesempatan untuk mengulas tentang bela diri yang berasal dari Jepang ini. Dan seni bela diri yang kabarnya ekstrim keras ini mulai berkembang di Indonesia, tak terkecuali di kota Malang ini. Dan Sobat Jawara sudah bersama dengan kami Endi Wisnu Novindra, seorang praktisi judo di kota Malang dan sekaligus pionir pengembangan bela diri kudo di kota Malang. Seperti apa dan bagaimana mengenai bela diri kudo ini? Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Ya. Selamat pagi Mas Endi. Iya. Terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktu dan untuk mengulas tentang bela diri kudo ini, Mas. Ya. Bisa Mas Endi ceritakan sejarah dan apa sih kudo ini? Karena bela diri ini cukup asing di masyarakat, Mas Endi. Monggo silahkan. Ya, jadi selamat pagi semua teman-teman pendekar dan para jawara sekalian. Jadi hari ini saya diberikan kesempatan oleh Warta Jawara untuk mengulas sedikit tentang kudo. Jadi kudo itu sebetulnya bela diri yang cukup lama di Jepang. Dia sudah ada sejak tahun 1981. Jadi kudo itu adalah gabungan dari mixed martial art, yang gabungan dari karate, tinju, dan judo. Kyokushin karate, tinju, dan judo. Kenapa? Karena foundernya yaitu Jukocho Azuma itu adalah praktisi Kyokushin karate. Jadi beliau adalah salah satu first generation dari Kyokushin karate under Sosai Oyama. Jadi karena ada mungkin beberapa perbedaan prinsip, akhirnya beliau mengundurkan diri dari Kyokushin dan kemudian mendirikan Kakuto karate yang sampai sekarang akhirnya berubah menjadi kudo. Jadi kudo ini termasuk MMA sebetulnya, mixed martial art yang di awal-awal generasi MMA itu di Jepang sudah ada, termasuk salah satunya dengan Pancrase ya. Pancrase. Jadi dia sudah ada
sejak lama. Cuman memang lebih banyak berkembang di luar dan baru masuk ke Indonesia ini di awal-awal 2016. Oh, 2016. Ya. Berarti awal mula kudo masuk ke Indonesia itu 2016. Ya, 2016 secara resmi masuk ke Indonesia. Cuman secara unofficial saya lebih banyak berkomunikasi dengan para petingginya Daido Juku, termasuk waktu itu yang paling berperan banyak dalam memberikan rekomendasi pada saya adalah Sensei Alexei Kononenko, yang dia seorang praktisi yang dari Rusia yang kemudian tinggal di Jepang. Dia banyak memberikan rekomendasi pada saya untuk bisa langsung berkontak dengan Juku Azuma, sehingga akhirnya memang butuh waktu lama sih, dari 2014 sampai bisa terrealisasi di 2016, tentunya dengan bantuan teman-teman seperti Sensei Ranu dan Mas David ya, Mas David Craft, yang dia, kemudian Mas Oki dari MPI yang membantu saya, membantu kita, kemudian kita bersama-sama membawa Daido Juku bisa ada di Indonesia sampai sekarang. Oh gitu. Yeah. Berarti Mas Edi sendiri ini adalah pembawa kudo termasuk angkatan pertama di Indonesia? Iya, saya termasuk angkatan pertama dan juga atlet pertama yang terjun di Hokutoki. Jadi Hokutoki itu istilahnya kejuaraan kudo levelnya Asia maupun dunia itu di Hokutoki. Jadi saya salah satu orang pertama yang terjun di Hokutoki. Dulu saya melihat Hokutoki hanya sekedar melihat dan kapan saya bisa ada di situ. Tapi akhirnya 2017 saya dan Coach David bisa terjun di sana. Saya di kelas 240, sementara Coach David di 230. Walaupun hasilnya masih belum membanggakan atau apapun, tapi itu bukan masalah, karena yang terpenting kita menunjukkan eksistensi bahwa Indonesia ada. Iya. Itu yang paling penting. Iya. Pengalaman yang sangat berharga ya. Iya, betul. Iya. Dan Mas Edi, apa yang menjadi prinsip atau dasar dari bela diri kudo ini? Ya, kalau kudo secara prinsip sih dia MMA ya, artinya MMA itu sudah bebas, dia mix dengan berbagai macam bela diri. Cuman kudo tetap mengedepankan tradisi. Jadi istilah rei itu masih ada, kemudian kita masih menggunakan gi untuk latihan atau untuk pertandingan. Jadi tradisinya kita masih menjaga, artinya hormat ke tradisi-tradisi Budo Karate masih tetap kita pakai. Jadi prinsipnya kita merupakan MMA, cuman kita bisa lebih santun dalam tanda kutip. Pertama, kemudian untuk pertandingan kita juga ada pelindung, jadi praktisi kita safe lah. Kalau saya bicara dengan beberapa praktisi dunia yang kemarin waktu saya ketemu di ini, kenapa kita pakai gi, ya paling enggak setelah kita bertanding muka kita nggak babak belur lah, kayak orang habis dipukulin gitu. Jadi lebih safe lah, jadi kita masih mengutamakan safety-nya. Walaupun secara pertandingan memang all round sudah, mau bertanding mau pakai komponen tubuh apapun silahkan, bahkan headbutt kepala itu bisa dipakai. Jadi semuanya bisa kita gunakan, cuman kita masih mengedepankan unsur safe-nya dan juga unsur tradisi. Itu masih kita pegang. Masih kuat ya. Jadi supaya kedepannya kalau praktisi MMA itu bisa menjadi orang yang lebih baik secara pribadi. Jadi kalau kita lihat di MMA banyak trash talk dan macam-macam juga sikap yang tidak sportif itu, harapannya kita bisa kita reduksi di sini. Jadi seperti itu. Siap. Bicara dengan si bela diri kudo ini tetap mengedepankan tradisi. Nah, kalau mengedepankan tradisi berarti di dalamnya masih ada tingkatan-tingkatan. Masih. Ini tingkatan dalam kudo ini apa saja, Mas? Ya, sebetulnya tingkatan dalam kudo itu tidak jauh dengan bela diri Jepang yang lain ya. Jadi masih ada no-kyu atau sabuk putih, kemudian naik ke Q10 sampai Q1. Jadi kebetulan saya di sini Q1, untuk pemegang sodan di sini Sensei Ranu dan Sensei David. Untuk tingkatannya masih ada, dan ajaran untuk pelajarannya, kurikulumnya pun bertahap. Jadi kalau misalkan Anda membayangkan bahwa kudo nanti bisa, begitu kita ikut kudo langsung bisa bertarung MMA, itu kelihatannya salah besar. Jadi kita harus mulainya bertahap seperti di bela diri tradisi yang lain. Sama. Jadi kayak misalkan kita di karate juga sama, ada tahapan awal, dan di kudo pun sama. Kita masih ada unsur kihon, ada unsur Ido-Geiko, cuman kita tidak ada kata, itu aja. Jadi yang kita utamakan adalah Kihon, Ido-Geiko, dan Kumite. Jadi itu yang kita pelajari setiap praktisi seperti itu. Cuman memang tekniknya bertahap, sesuai dengan tingkatan sabuknya. Jadi mulai Q10 sampai Q1. Setelah itu baru kita menginjak ke sodan, seperti itu. Sangat panjang ini prosesnya jadinya. Ya, jadi
Ini kan bela diri yang kabarnya keras. Iya. Ini kalau boleh tahu motivasi dan tujuan apa yang membuat Mas Andy itu memutuskan untuk mendalami atau menekuni bela diri kudo ini? Iya. Dulu saya pernah istilahnya bersharing ya. Kalau saya mengistilahkannya sharing. Itu dengan beberapa praktisi bela diri di Malang. Terutama yang mungkin banyak dari pemirsa YouTube sekalian channel Warta tidak mengenalnya, cuman mereka sudah secara level sudah di atas saya jauh, seperti Bang Ronald, kemudian Mas Aris, beliau memang sudah bertanding sampai luar negeri juga, MMA yang sifatnya sudah underground. Saya melihat bahwa MMA itu ada unsur yang tidak safe sebetulnya, apalagi ketika kita baru belajar bela diri, kemudian kita langsung masuk ke arena MMA, itu yang saya rasakan memang banyak hal yang sangat tidak aman lah untuk pemula. Nah, ketika saya melihat kudo itu saya melihat sebuah sistem yang terstruktur. Jadi ketika kita mau belajar MMA itu ada tahapan. Belajar bela diri ada tahapannya. Bagaimana kita memukul yang baik, kemudian teknik jatuhan yang baik, bantingan yang baik seperti apa, kuncian bagaimana, itu diajarkan secara bertahap. Jadi persis seperti bela diri tradisional yang lain. Dan itu yang membuat saya merasa oh ini safe nih. Jadi kalau kita mau terjun ke MMA kita bisa lebih aman gitu. Kita bisa tahu dari awal oh seperti ini. Jadi pendidikan itu berjenjang. Sama halnya kalau kita melihat di luar negeri, kalau kita baca kilas balik para petarung MMA itu mereka memulainya dari startnya from beginner banget. Jadi mulai dari amatir sampai bisa ke jenjang profesional. Sama kudo pun juga gitu. Kudo menawarkan MMA tapi yang amatir. Makanya saya melihat ada gi aman kan untuk bantingan, kemudian kita memakai kosigi juga aman. Itu saya melihat ya memang itu yang lebih baik menurut saya untuk mengembangkan kalau kita mau terjun ke MMA. Seperti itu waktu saya pertama kali ikut forum seperti MMA itu saya merasakan sendiri bagaimana tidak amannya ketika apalagi bagi orang-orang kayak saya yang pertama kali belajar mengenai MMA gitu. Jadi kita menawarkan sebuah sistem yang tertata untuk bisa terjun di MMA. Mungkin kalau misalkan mau bertarung seperti apa itu sudah tahu gitu loh. Dasarnya gitu. Jadi dasarnya ketika ada orang yang ingin terjun ke MMA bela diri kudo aja dulu. Iya, gitu. Ya seperti itu. Ya mungkin ini, amatir dulu. Dasarnya seperti ini. Ketika sudah menguasai silahkan ke MMA internasional kayak gitu. Baik. Berarti dari informasi-informasi yang saya dengar ini bela diri ini kan cukup keras, ekstrim dan keras kayak gitu kan. Jadi bagaimana ini tanggapan Mas Andy ini memang benar seperti itu yang sebagai praktisi yang sebagai praktisi dan pelaku kayak gitu, pelaku langsung kayak gitu. Kalau dibicara keras, saya rasa semua bela diri juga keras ya, karena saya dulu juga di full kontak karate juga sama. Cuman kalau kudo memang gimana ya, waktu saya bertanding langsung di Hokutoki itu melihat bahwa memang mereka lebih pede dengan adanya kosigi ini, sehingga semua pergerakan tuh sangat cepat gitu loh, sangat cepat dan loss. Dan itu yang memang saya rasakan walaupun pakai kosigi sih masih pusing ya kalau kena apalagi kena benturan. Iya. Jadi intinya kalau bicara keras memang keras sih kalau saya lihat dari sistem bela dirinya, kemudian sistem bertarungnya. Kalau memang nanti mau lihat di YouTube bisa ada teknik-teknik bertarungnya seperti apa, itu memang sangat keras dan memang rule-nya juga sangat sedikit ya. Kita hanya membatasi di ground fighting 30 detik, kemudian clinch 15 second, dan kalau misalkan kita di posisi top kita mukulnya non kontak, tapi yang bawah full kontak. Jadi kalau saya lihat memang bela diri ini juga sebenarnya cukup ekstrim. Cuman tinggal kita kalau kita bisa berlatih bertahap yang saya bilang tadi, saya rasa bisa lah. Kemudian kita bisa mau terjun ke MMA juga bisa karena kita sudah terlatih dengan baik, menerima pukulan, kemudian melihat pukulan seperti apa, kemudian teknik bertarung yang seperti itu saya rasa bisa lah nanti kalau kita bisa terjun ke MMA yang mungkin lebih keras lah daripada itu. Soalnya nggak ada itu ya. Nggak ada pelindungnya. Nggak ada pelindung sama sekali. Betul. Wow, ini sangat-sangat mungkin kalau dilihat dari sekilas itu sangat-sangat gimana ya, ekstrim dan keras. Tapi kalau belum mencoba
itu nggak akan menjawab penasaran kita ya, ya betul. gitu. Iya kan? Iya. Pertamanya Mas Edi juga penasaran dengan bela diri ini kayak gitu. Dan sekarang setelah Q1 akhirnya mencoba terus dan ya penasarannya terjawab satu persatu. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Dengan bela diri yang ekstrim ini, apa yang menjadi ciri khas bela diri kudo, Mas? Sebenarnya ciri khas bela diri kudo itu ada di helmnya sebenarnya. Oh gitu? Iya. Kalau kita lihat kudo itu hampir mirip-mirip seperti sambo sebetulnya. Cuman sambo juga punya ciri khas sendiri. Kudo juga ciri khas sendiri. Kalau sambo ada sportnya, kalau kudo enggak ada. Jadi kita langsung fight saja. Jadi nomornya langsung nomor pertarungan. Dan yang menjadi ciri khas dari kudo di mana-mana adalah menggunakan gi dan MMA, tapi masih menggunakan gi dan kosigi. Kosigi. Iya, kosigi. Namanya kosigi. Kosigi, iya. Jadi itu sih ciri khasnya. Kalau kita lihat kudo ya ini. Jadi gitu. iya. Tapi di lain sisi, ini kan olahraga ekstrim. Di lain sisi kita pun harus menyiapkan fisik yang begitu mumpuni. Iya, betul. Iya, latihan fisiknya juga harus ya paling enggak setara lah kayak gitu. Ya kan. Untuk menempa fisik yang begitu, yang menghasilkan fisik yang kuat harus seperti apa? Pastinya nanti akan diarahkan ke sana. Iya, betul. Iya. Baik. Sejauh ini Mas, bagaimana perkembangan bela diri kudo di Indonesia khususnya di Kota Malang? Ya, kalau di Malang sih karena mungkin ada beberapa kesibukan yang megang sekarang murid saya. Cuman kalau sejauh ini kudo sudah berkembang dengan baik. Menurut standar saya sudah berkembang dengan baik karena saya sebenarnya tidak mengutamakan jumlah. Yang saya utamakan adalah walaupun muridnya tidak banyak, tapi secara kualitas mereka bagus. Jadi saya dari dulu berprinsip bahwa kalau kita banyak-banyakan murid itu bisa, tapi yang konstan untuk ikut sampai selesai itu jarang. Pun ketika saya waktu belajar bela diri yang lain sama, kasus-kasus seperti itu tetap. Makanya saya berprinsip dan berpegangan bahwa sebetulnya bela diri itu tidak harus banyak-banyakan murid sih. Tapi yang terpenting adalah kita menghasilkan murid yang baik, berkualitas. Baik secara teknik maupun secara personal individunya. Ya, sikapnya. Itu yang menurut saya itu. Kalau menurut standar saya di Malang sudah cukup baik. Jadi saya yang mungkin perlu kita pikirkan sekarang, dan karena situasi pandemik ini kita sebetulnya ingin mengadakan eksibisi event sebetulnya. Cuman karena memang situasi masih seperti ini kita masih tunda dulu. Jadi kita masih fokus kepada penyesuaian dojo itu ke era new normal. Dan yang terpenting adalah kita masih tetap bisa berjalan untuk latihan dengan baik. Itu aja sih yang paling. Kalau di Malang sudah cukup bagus dan beberapa kota juga sudah mulai ada di Tangerang, kemudian di Jakarta sendiri, kemudian di Bandung ya. Di Bandung dan mungkin dalam waktu dekat di Mojokerto dan Surabaya kalau di Jawa Timur. Itu yang mungkin nanti akan coba kita kembangkan di sana. Iya, siap. Gitu. Kalau dari anggota Mas, sebenarnya aktif ya. Itu ada berapa sebenarnya? Kalau di Malang sih yang aktif ya sekitar 25 orang. Jadi menurut saya juga cukup. Itu 25 orang tapi gila semua gitu. Iya, 25 orang itu yang gila bela diri. Ya 25 orang dan mereka rata-rata bukan dari nol sih rata-rata. Rata-rata ada yang dari taekwondo, ada yang dari pencak silat dan macam-macam, dan mereka yang ingin belajar di sini ya sudah, saya welcome saja semua aliran, tidak ada masalah. Yang terpenting kita di sini saling menghormati lah. Gitu. Seperti itu ya. Mungkin bisa Mas Endi sampaikan ini bagi sobat Jawara atau siapapun yang menonton liputan ini, kira-kira bagaimana cara dan apa persyaratan untuk mengikuti latihan kin kudo? Kalau persyaratan tidak ada ya, kita sama seperti bela diri yang lain. Yang penting adalah kalau saya sih niat aja, niat untuk ikut. Ininya kalau masalah administrasi dan lain-lain itu tergantung dari dojo masing-masing ya. Sejauh ini memang saya untuk di tempat kami tidak terlalu memberatkan, bahkan beberapa orang itu tidak saya tarik iuran sama sekali. Yang penting dia mau bekerja, yang penting dia mau berlatih dengan baik. Dan alhamdulillah beberapa ikut event nasional juga
ya ada yang ikut yang jadi juara walaupun di bela diri lain, tapi paling enggak memang kudo ini kita praktisinya bisa terjun kemanapun, bisa ikut submission grappling, bisa ikut pertandingan kickboxing, muay thai, karate, full kontak bisa. Jadi kebetulan memang anak-anak banyak yang sudah ikut beberapa kejuaraan dan alhamdulillah bisa meraih juara. Jadi mensupport bagi mereka yang memang sebelumnya ada basic bela diri kayak gitu. Betul. Ya, kita support di situnya. Jadi kita support mungkin di sisi fisiknya, kemudian di tekniknya, itu cara eksekusi teknik yang baik seperti apa ya. Mungkin itu gitu mungkin itu yang kita pertanyaan di situ. Baik Mas. Kalau boleh tahu ini Mas, apa yang menjadi harapan Mas Andy tentang perkembangan bela diri kudo di Indonesia? Ya, kalau saya sih berharap kudo tetap eksis ya sampai kapanpun. Kebetulan kita juga sudah menyiapkan regenerasi untuk di kudo ini, dan kami berharap kudo bisa menjadi jembatan lah untuk siapapun yang mau belajar ke MMA untuk mengenal MMA seperti apa, itu mungkin bisa dari tahap amatir dulu berjenjang. Jadi kita hanya menawarkan itu, bagaimana kita memulai tahapan menuju profesional dari sesuatu yang berjenjang, karena memang di kudo ada kurikulum dan itu harapan saya sih kita bisa tetap berkembang dan survive lah di era bela diri yang sekarang ini. Berkembang pesat persaingannya ketat banget. Baik, mungkin ada pesan yang Mas Andy mau sampaikan tentang kerukunan dan perdamaian untuk bela diri di Indonesia guna mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Jadi gini, sebetulnya kita di bela diri itu tidak mengenal suku, ras, agama, dan golongan. Yang terpenting siapapun kita berteman, kita jalur kita sama, jalur di petarung dan praktisi bela diri, dan harapan kami kita semua saling menghormati lah. Ya, jadi tidak perlu ada salah satu bela diri yang merasa superior dari yang lain karena semuanya punya nilai plus dan minus. Dan yang terpenting kita bisa bekerjasama lah memajukan olahraga kita ini, karena sebetulnya kita ini secara teknik bagus. Kalau saya terjun waktu langsung kemarin di luar negeri juga secara teknis bagus. Mungkin banyak hal yang perlu kita benahi seperti fisik, kemudian pembinaan berjenjang yang itu mungkin bisa kita pikirkan bersama-sama sebagai praktisi bela diri, dan tidak perlu kita harus istilahnya mengunggulkan satu dengan yang lain. Setelah eksklusif satu dengan yang lain, karena itu tidak akan membuat bela diri kita berkembang. Ya, karena di luar negeri hal-hal seperti itu sudah tidak ada. Jadi mereka bersatu, gimana caranya menciptakan event yang baik dan itu membuat istilahnya membuat prestasi yang terbaik. Kalau menurut saya itu sih gitu. Kompetisi yang sportif. Sportif. Kayak gitu kan Mas. Ya, semoga apa yang disampaikan Mas Andy ini bisa didengar dan dilihat dan didengar sama Sobat Jawara dan praktisi bela diri yang lainnya. Baik Mas Andy, terima kasih atas penjelasan, waktu, kesempatan untuk berbincang-bincang tentang kudo ini. Semoga apa yang Mas Andy sampaikan itu dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Sukses selalu untuk Mas Andy dan kudo di Indonesia. Terima kasih. Sobat Jawara, demikian perbincangan kami dengan Andy Wisnu Novindra, salah seorang pionir bela diri kudo di Indonesia. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan pengetahuan seputar bela diri dan turut melestarikan bela diri di Indonesia. Semoga Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi. Tetap semangat, salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.